Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jarwan dengan NIM 24201-307. Saya adalah mahasiswa Universitas Teknologi Nusantara semester 5. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang tugas mata kuliah pembangunan dan perubahan sosial. Adapun tugas pertemuan keempat ini yaitu membuat sebuah video yang dimana di dalamnya menggambarkan dan menganalisis perubahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar dalam kurun waktu lebih kurang 10 tahun. Dan di dalam video ini kami akan mencoba menjelaskan bentuk-bentuk perubahan yang terjadi, kemudian mengkategorikan mengenai perubahan yang terjadi di lingkungan tersebut, apakah perubahan revolusioner atau transformasi sosial, serta mengaitkan dengan banyak faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi perubahan tersebut. Kemudian juga di sini kami akan fokus menjelaskan mengenai fenomena yang tampak tetapi juga menggali psikologis yang terjadi atau yang muncul di individu dan masyarakat tersebut, seperti salah satunya contoh cara berpikir, dinamika emosi, serta pola perilaku sosial yang berkembang. Oke, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai tentang cerita di balik kampung 3D yang kumuh di Kota Malang yang berubah menjadi kota wisata dan lebih terkenal dengan sebutan wisata Kampung 3D. Oke, Kampung 3D ini merupakan salah satu dari 17 kampung yang dikategorikan sebagai kampung tematik yang ada di Kota Malang. Kampung tematik sendiri memiliki makna yang berarti kampung buatan yang dibuat oleh masyarakat. Dan di Kampung 3D ini mulai berubah dari tahun 2016 hingga sekarang, kurang 10 tahun. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Kampung 3D ini awalnya adalah kampung yang kumuh yang terletak di Jalan Temanggung Ledok, Kesatriaan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa di tengah hiruk pikuk Kota Malang, sebuah perubahan yang memukau terjadi di Kampung 3D. Dikenal dulu sebagai salah satu kampung yang sangat kumuh di Kota Malang, dan Kampung 3D ini selama 10 tahun ini menjadi transformasi yang luar biasa. Banyak sekali atraksi wisata yang menarik perhatian banyak orang. Dan dulu Kampung 3D ini dipenuhi dengan dinding-dinding yang kosong dan monoton. Kampung 3D sekarang dipercantik dengan lukisan mural 3D yang sangat memukau. Di sana para seniman lokal dan sukarelawan bekerja sama untuk mengubah setiap sudut kampung menjadi kanvas raksasa yang memperlihatkan panorama alam, tokoh-tokoh terkenal, dan berbagai ilusi optik yang mempesona. Jadi ketika kita berjalan di antara rumah-rumah di Kampung 3D, banyak sekali terdapat lukisan. Transformasi Kampung 3D ini telah menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Sekarang Kampung 3D ini yang
sangat ramai dengan tema-tema lukisan, dan ini telah terjadi selama 10 tahun. Jadi apa sih yang menjadi apa sih yang terjadi dengan kampung 3D ini? Nah, saya akan mencoba membahas dengan tema perubahan sosial, kultur, dan lingkungan pada masyarakat kampung 3D Malang. Ini merupakan studi kasus pembangunan kampung wisata di sekitar Sungai Berantas untuk menganalisis perubahan sosial yang terjadi. Nah, berdasarkan analisis yang kami perhatikan di kampung 3D, kami telah mengkaji informasi kampung 3D Malang yang konon dulu itu merupakan area kumuh menjadi kampung wisata yang berpotensi secara ekonomi dengan fokus pada perubahan sosial, budaya, dan lingkungan. Analisis ini akan menguraikan bentuk perubahan, mengkategorikannya, mengkaitkannya dengan faktor internal dan eksternal, serta menggali dampak psikologis pada individu. Oke, yang pertama adalah bentuk perubahan sosial yang terjadi di kampung 3D. Yang pertama adalah adanya interaksi sosial. Jadi sebelum kampung 3D ini terkenal, interaksi antar warga ini sangat terbatas. Kemudian setelah 10 tahun ini terjadi perubahan di kampung 3D, interaksi sosial terjadi peningkatan, yaitu meliputi interaksi antar warga, interaksi warga dengan wisatawan, karena di sana ada wisatawan lokal maupun mancanegara, serta interaksi yang muncul ini kita sebutkan adanya muncul pola interaksi Gemeinschaft yang didorong oleh pembentukan paguyuban kampung 3D. Interaksi anak-anak yang bermain secara tradisional di luar rumah juga menjadi catatan menarik di tengah dominasi pegawai. Kemudian bentuk perubahan sosial yang terjadi yang kedua yaitu adanya perubahan mata pencaharian. Sebelumnya kampung 3D menjadi kampung wisata, mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh, karyawan, atau pekerja pabrik. Tetapi setelah berubah kampung 3D menjadi kampung wisata, muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang mendukung sektor pariwisata seperti pedagang yang bisa menjajakan dagangan di lingkungan kampung wisata, kerja seni seperti mural dan kerajinan, dan tukang parkir. Namun pasca pandemi ini penurunan di kampung 3D ini terasa cukup signifikan, sehingga para pekerja sektor pariwisata menunjukkan rendahnya resiliensi ekonomi. Nah, saat ini sudah mulai bergeliat kembali mengenai aktivitas di kampung tersebut. Kemudian bentuk perubahan sosial yang terjadi yang ketiga adalah sistem sosial. Yang pertama, sistem sosial yang terjadi sebelum kampung 3D menjadi kampung wisata, struktur sosial mengikuti sistem RT RW yang ada. Nah, sesudah kampung 3D ini menjadi kampung wisata, maka terbentuk sistem sosial baru, yaitu paguyuban kampung 3D, yang mana paguyuban kampung 3D ini berfungsi mengelola keberlangsungan dan keberlanjutan kampung wisata. Kemudian adanya kelompok PKK dan Karang Taruna, dan mereka itu semua mengalami penambahan
fungsi pemberdayaan. Nah, kemudian yang keempat, mengenai bentuk perubahan sosial yang terjadi di Kampung Kelidi ini, yaitu sistem pengetahuan dan teknologi, di mana sebelum Kampung Kelidi menjadi kampung wisata, tingkat pendidikan masyarakat di sana mayoritas hanya SMA dengan pemahaman teknologi yang sangat terbatas. Dan sesudahnya Kampung Kelidi menjadi kampung wisata, muncul pengetahuan baru terkait pengelolaan wisata, seperti adanya pelatihan bahasa Inggris, kemudian pelatihan pengelolaan wisata untuk masyarakat sekitarnya, di mana wisata Kampung Kelidi ini bukan hanya dikunjungi oleh wisatawan lokal, tetapi wisatawan mancanegara juga, sehingga pelatihan bahasa Inggris sangat diperlukan di kampung tersebut. Kemudian adanya teknologi pemasaran pariwisata. Jadi sistem teknologi pemasaran pariwisata ini sangat berkembang di Desa Kelidi, yaitu melalui website atau media sosial, sehingga aktivitas yang terjadi di Kampung Kelidi bisa diketahui oleh masyarakat luas di negara kita maupun negara lain. Kemudian perubahan yang berikutnya, yang keenam, yaitu bahasa dan kesenian. Nah, di mana sebelumnya bahasa yang digunakan di Kampung Kelidi ini dominan bahasa Indonesia dan bahasa lokal, yaitu bahasa Jawa dan Madura, karena di sana bahasa lokalnya yaitu bahasa Jawa dan bahasa Madura. Dan kesenian seperti kuda lumping itu masih dipertahankan hingga saat ini, karena banyak wisatawan mancanegara yang memang sangat menyukai dengan kesenian tradisional di Indonesia. Perubahan signifikan terjadi pada kesadaran masyarakat untuk belajar bahasa Inggris guna melayani wisatawan mancanegara. Sedangkan perubahan yang ke-7, yaitu perubahan yang terjadi di sistem religi. Sebelum dan sesudahnya tidak ada perubahan yang signifikan, mayoritas beragama Islam dengan minoritas Kristen. Terdapat penambahan 2 musola, kemudian tradisi keagamaan tetap menjadi pedoman normal. Yang berikutnya yaitu perubahan lingkungan. Sebelumnya Kampung Kelidi ini adalah kawasan yang kumuh, sungainya kotor, dan sanitasinya sangat buruk. Setelah terjadi perubahan selama 10 tahun menjadi kampung seni, banyak terjadi perubahan, baik itu dari segi lingkungan maupun perilaku masyarakat. Mereka menjadi lebih sadar akan kebersihan lingkungan, sehingga tidak membuang sampah sembarangan seperti membuang sampah di sungai. Dan lingkungan secara otomatis dengan kesadaran masyarakat yang meningkat, maka lingkungan akan menjadi lebih bersih dan tertata. Rumah-rumah yang tidak hanya difungsikan sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai media menarik wisatawan dengan lukisan dan hiasan. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu kategorisasi perubahan sosial, di mana berdasarkan pengamatan saya selama ini di Kampung Kelidi, perubahan yang terjadi di Kampung Kelidi Malang ini dapat dikategorikan menjadi 3 kategori.
Yang pertama yaitu perubahan evolusioner, di mana perubahan evolusioner ini terlihat pada adaptasi mata pencarian yang bergeser secara bertahap ke sektor pariwisata, serta peningkatan kesadaran lingkungan yang berkembang seiring waktu. Jadi pembentukan paguyuban Kampung 3D juga merupakan hasil dari proses evaluasi sosial untuk mengelola entitas baru, yaitu kampung wisata. Itu yang pertama, yaitu perubahan evolusioner. Kemudian kategorisasi perubahan sosial yang kedua yaitu perubahan transformasi sosial, terjadi secara lebih mendasar dan menyeluruh. Perubahan ini meliputi transformasi fungsi rumah menjadi media pariwisata, perubahan pola interaksi sosial yang meluas, dan munculnya sistem baru, yaitu adanya paguyuban Kampung 3D. Transformasi ini mengubah karakter dasar kampung dari area yang kumuh menjadi destinasi wisata. Kemudian kategorisasi perubahan sosial yang ketiga yaitu perubahan revolusioner. Meskipun tidak secara eksplisit digambarkan sebagai revolusi dalam arti kekerasan atau perubahan mendadak yang disruptif, namun pembangunan kampung wisata ini dianggap sebagai katalisator perubahan yang sangat cepat dan signifikan, terutama dalam aspek ekonomi dan budaya sosial yang mungkin terasa revolusioner bagi masyarakat yang sebelumnya hidup dalam kondisi kumuh. Dan fase awal pembukaan wisata di tahun 2016 menunjukkan perubahan yang signifikan hingga sekarang dalam berbagai aspek yang bisa dianggap oleh masyarakat tersebut atau masyarakat Kampung 3D dianggap sebagai lompatan yang sangat besar. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu mengenai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perubahan tersebut. Nah, yang pertama yaitu faktor internal, di mana di Kampung 3D ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari faktor internal ini yang pertama yaitu adanya inisiatif komunitas. Jadi kerjasama komunitas, misalkan komunitas yang saya tahu itu komunitas GAIPRO menjadi pemicu awal perubahan di Kampung 3D. Kemudian yang kedua faktor internalnya yaitu adanya partisipasi warga sekitar di Kampung 3D. Jadi keterlibatan dan penerimaan warga terhadap perubahan gaya hidup baru ini sangat krusial. Yang ketiga yaitu potensi lokal, di mana keunikan lukisan-lukisan yang dibuat oleh masyarakat setempat, yaitu lukisan 3D dan ilustrasi atau ilusi optik dari lukisan tersebut menjadi daya tarik utama di Kampung 3D. Dan yang ketiga dari faktor internal yaitu kearifan lokal. Saya rasa kearifan lokal ini menjadi salah satu faktor internal di mana kearifan lokal ini sangat mempengaruhi perubahan yang terjadi di kampung tersebut. Contohnya yaitu kesenian kuda lumping yang sampai saat ini masih dipertahankan, dan tradisi masyarakat lainnya yang masih dijaga kelestariannya oleh masyarakat kampung. Kemudian yang terakhir
yaitu yang kelima dari faktor internal itu yaitu adanya resiliensi masyarakat. Jadi kemampuan masyarakat untuk mengadaptasi meskipun terbukti agak lambat, tapi ini sangat signifikan dalam kurun waktu 10 tahun lebih kurang kemampuan masyarakat untuk beradaptasi, contohnya seperti adaptasi dari segi bahasa yang tadinya berbahasa lokal, bahasa Jawa dan bahasa Madura, ini mereka sudah mulai fasih menggunakan berbagai bahasa asing. Nah, yang kedua yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan di kampung 3D itu ada lebih kurang 6. Ada lebih kurang faktor eksternalnya yaitu 6. Yang pertama yaitu dukungan pemerintah, di mana kerjasama dengan pemerintah Kota Malang dalam pengembangan fasilitas dan promosi, karena pemerintah mempunyai dinas-dinas yang berkaitan dengan pariwisata. Kemudian yang kedua faktor eksternal yaitu sponsor. Dukungan mulai bermunculan setelah kampung wisata ini mulai banyak dikenal, yaitu seperti dukungan dari pihak swasta yang saya tahu dulu sponsornya yaitu PT Indana Paint atau di Kofres, di mana pihak swasta ini memberikan sponsor dalam bentuk cat warna, karena di kampung 3D ini rumah-rumah warga itu dicat dengan warna-warna yang meriah. Kemudian yang ketiga yaitu faktor eksternalnya tren pariwisata, di mana tren pariwisata ini dapat meningkatkan minatnya masyarakat terhadap wisata tematik dan kampung wisata. Dan faktor eksternal yang berikutnya terjadi di tahun 2019 sampai dengan 2023, yaitu pandemi COVID-19, di mana memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas wisata dan ekonomi, serta mendorong penggunaan teknologi daring, sehingga yang tadinya kampung wisata ini banyak dikunjungi, akhirnya masyarakat setempat berpikir keras bagaimana cara mereka menggunakan teknologi-teknologi yang terkait dalam hal misalkan promosi di saat adanya pandemi COVID-19. Ini juga salah satu faktor eksternal yang bisa mendorong terjadinya perubahan. Kemudian yang berikutnya yang kelima yaitu aksesibilitas. Aksesibilitas ini yaitu lokasi yang sangat strategis di kampung tersebut, dekat dengan stasiun dan berada di tengah kota yang memudahkan akses wisatawan untuk dapat mengunjungi kampung tersebut. Dan yang terakhir yaitu media sosial dan rekomendasi dari para wisatawan yang pernah mengunjungi kampung wisata tersebut, di mana pengaruh promosi misalkan promosi dari mulut ke mulut dan rekomendasi daring itu sangat mempengaruhi terhadap perubahan di kampung tersebut. Nah, kemudian yang keempat, dampak psikologis apa sih yang terjadi selama 10 tahun di kampung tersebut? Yang pertama yaitu kita akan membahas dampak psikologis yang terjadi pada individu di masyarakat tersebut. Yang pertama, adanya perubahan cara berpikir. Jadi dari pola pikir yang tadinya kumuh, karena mereka pada awalnya sebelum kampung tersebut menjadi kampung wisata, kampung tersebut memang sangat kumuh. Dan dari pola pikir kumuh ini menjadi pola pikir potensi ekonomi dan pelayanan. Jadi mereka setelah
10 tahun memahami bahwa dari kampung kumuh menjadi kampung wisata, pola pikirnya menjadi berubah, menjadi oh ternyata dengan diubah konsep seperti ini ekonomi mereka jadi lebih baik. Dan yang tadinya mereka sesama orang luar mungkin agak acuh, setelah menjadi kampung wisata mereka jadi lebih ramah, karena ini erat kaitannya. Kalau satu daerah dijadikan kampung wisata, pelayanan ini sangat penting. Pola pikirnya berubah dari pola pikir kumuh menjadi pola pikir potensi ekonomi dan pola pikir pelayanan. Kemudian yang kedua, munculnya kesadaran akan pentingnya kebersihan dan estetika lingkungan, di mana kebersihan dan estetika lingkungan ini sangat mempengaruhi untuk kampung wisata, karena akan menambah estetika dari tempat tersebut dan keindahan. Dan yang ketiga yaitu peningkatan kesadaran akan pentingnya interaksi positif dengan wisatawan. Dan yang terakhir, muncul pemikiran untuk mengembangkan diri melalui pelatihan. Misalkan seperti tadi yang awalnya masyarakat tersebut berbahasa Jawa dan Madura, mereka berpikir misalkan memikirkan pengembangan diri melalui pengadaan kursus bahasa Inggris misalnya. Dan yang kedua, dampak psikologis pada individu yaitu adanya dinamika emosi, di mana dinamika emosi ini yang pertama itu mungkin awalnya ada resistensi atau ketidakpercayaan terhadap perubahan, dan yang kedua muncul rasa bangga dan memiliki terhadap kampung yang ini menjadi lebih baik. Bayangkan, dari kampung kumuh menjadi kampung yang sangat terkenal dengan tematiknya dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan lokal maupun luar negeri. Dan yang ketiga, dinamika emosi itu berkaitan dengan kecemasan atau kekecewaan pasca pandemi akibat mungkin menurunnya aktivitas ekonomi, karena kampung wisata yang sekarang di Kampung Tridi ini tidak seramai seperti sebelum pasca, tapi mulai saat ini sudah mulai berangsur-angsur lebih membaik. Kemudian yang keempat yaitu rasa optimisme untuk bangkit kembali. Nah, setelah melalui masa pandemi ini, masyarakat sekitar sudah mulai optimis untuk bangkit kembali. Kemudian yang ketiga yaitu pola perilaku sosial, di mana terjadi perubahan perilaku dari membuang sampah sembarangan menjadi menjaga kebersihan. Yang berikutnya, perilaku ramah dan melayani terhadap wisatawan. Pola perilaku sosial yang ketiga yaitu adanya peningkatan partisipasi dalam kegiatan paguyuban dan PKK untuk pemberdayaan masyarakat sekitar. Dan yang keempat, untuk pola perilaku sosial ini yaitu terjadinya perubahan dalam cara berinteraksi dari internal menjadi eksternal. Dan yang terakhir dari pola perilaku sosial ini yaitu adanya kemajuan teknologi. Perilaku anak-anak yang dulu masih bermain tradisional mungkin sekarang akan menjadi penyeimbang antara kemajuan teknologi dengan mempertahankan budaya-budaya tradisional. Itu salah satunya permainan tradisional yang masih dijaga kelestariannya di kampung ini. Nah, pembahasan berikutnya yaitu apa sih keterkaitan teori perubahan sosial dengan realitas di Kampung Tridi Malang.
Secara efektif dari pembahasan ini akan mengaitkan teori perubahan sosial dengan realitas yang diamati, seperti keterkaitan dari teori perubahan sosial dengan realitas di kampung ini. Konsep-konsepnya seperti teori yang pertama adalah teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial menurut Ngavivi, Afriani, dan Sarkawi, di mana penggambaran perubahan dalam dimensi struktural, yaitu struktur pola hidup dan lembaga, kemudian kultural, yaitu inovasi, difusi, dan interaksional, yaitu hubungan sosial. Ini sangat jelas terlihat di kampung 3D ini. Perubahan pola perilaku, teknologi, dan aspek material non-material masyarakat sangat jelas terlihat dengan baik. Kemudian keterkaitan teori perubahan sosial dengan realitas di kampung 3D Malang yang kedua, yaitu teori interaksi sosial menurut Setiadi dan Kolib dan Sukanto. Analisis interaksi antar warga, kemudian warga dengan wisatawan, dan antar wisatawan yang menunjukkan hubungan sosial yang dinamis dapat membentuk pola-pola yang baru. Contohnya konsep Gemeinschaft dan pola asosiatif dalam kegiatan PKK dapat menggambarkan mengenai teori interaksi sosial ini. Yang ketiga yaitu teori kontak menurut Gordon Allport. Meskipun tidak secara eksplisit dibahas di dalam konteks ini, contohnya prasangka rasial, prinsip kontak langsung yang membangun kedekatan antara individu seperti anak-anak yang bermain bersama, dan dapat diinterpretasikan sebagai upaya mengurangi potensi konflik yang membangun harmonisasi sosial. Nah, kemudian yang keempat, konsep resiliensi, di mana di dalam konsep resiliensi ini, di dalam tulisan yang saya jadikan sebagai rujukan untuk membuat video ini, tulisan tersebut menyoroti pentingnya resiliensi, terutama pasca pandemi, di mana masyarakat menunjukkan kesulitan dalam membangun kembali aktivitas mereka. Dan ini aktivitas ekonomi ini menggarisbawahi bahwa perubahan sosial tidak selalu linier, dapat dipengaruhi oleh guncangan eksternal. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, keterkaitan teori perubahan sosial dengan realitas di kampung 3D Malang ini, yaitu pembangunan berbasis masyarakat. Nah, konsep ini tercermin dalam inisiasi dan pengelolaan kampung wisata yang melibatkan warga. Dan ini menunjukkan bagaimana pemberdayaan masyarakat dapat menjadi motor penggerak perubahan. Nah, secara keseluruhan dari materi yang saya pelajari dan survei mengenai kampung 3D menjadi kampung wisata ini memberikan gambaran yang kaya dan mendalam tentang bagaimana sih kampung wisata 3D Malang telah memicu perubahan sosial, budaya, dan lingkungan yang signifikan. Analisisnya tidak hanya berhenti pada fenomena-fenomena yang tampak, tetapi juga menggali akar penyebab bentuk perubahan serta dampak psikologis yang dirasakan oleh individu dalam masyarakat, menjadikan studi kasus yang
relevan untuk memahami dinamika perubahan sosial di perkotaan. Baik, demikian penjelasan saya mengenai tugas individu dari mata kuliah pembangunan dan perubahan sosial, tugas individu untuk pertemuan tepat. Mohon maaf jika penjelasan dari saya agak kurang dipahami atau kurang lengkap. Demikian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.